gaya dan gerak. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan diantaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm. Maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi 2 keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya. Contoh memipih adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari.
Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Gerak benda. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gerak benda. Pertama, pengertian gerak. Gerak diartikan sebagai perubahan posisi suatu benda. Misalnya, sebuah mobil mula-mula berada di tempat A. Beberapa waktu kemudian, mobil berada di tempat B. Maka, mobil tersebut dikatakan telah bergerak dari A ke B. Kedua, gerak benda berdasarkan lintasannya. Berdasarkan lintasannya, gerak benda dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, gerak jatuhnya buah kelapa dan gerak cahaya lampu senter. Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lengkung atau lingkaran. Contohnya, gerak komedi putar dan gerak peluru meriam. Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Gerak benda dipengaruhi oleh ukuran dan berat benda, bentuk benda, dan permukaan benda. Ukuran dan berat benda mempengaruhi gerakan benda tersebut loh. Benda yang ukurannya kecil dan ringan akan mudah bergerak dan gerakannya cepat. Sedangkan benda yang ukurannya besar dan berat akan sulit bergerak dan gerakannya pun jadi lambat. Sebagai contoh, kita bandingkan kursi dan lemari. Kursi lebih mudah digerakkan karena kecil dan ringan. Sebaliknya, lemari susah digerakkan karena besar dan berat. Gerak benda juga dipengaruhi oleh bentuknya. Benda yang bentuknya bulat lebih mudah dan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan benda yang bentuknya segi 4 atau segitiga. Coba perhatikan gerakan roda mobil, sepeda, atau kendaraan beroda lainnya. Kendaraan-kendaraan tersebut dapat bergerak dengan mudah karena rodanya berbentuk lingkaran. Sekarang, bayangkan jika roda berbentuk segi 4 atau segitiga. Pasti kendaraan-kendaraan tersebut akan sulit bergerak. Mudah atau sulitnya suatu benda untuk bergerak juga ditentukan oleh permukaannya. Benda yang permukaannya halus akan mudah bergerak dan gerakannya cepat. Sedangkan benda yang permukaannya kasar akan sulit bergerak dan geraknya akan lambat. Sebagai contoh, kita bandingkan gerakan 2 kotak kayu yang ukuran dan masanya sama. Bedanya, kotak yang satu diamplas sampai permukaannya halus, sedangkan permukaan balok lainnya dibiarkan tetap kasar. Ternyata, kotak kayu yang permukaannya halus lebih mudah dan lebih cepat gerakannya dibandingkan dengan kotak kayu yang permukaannya lebih kasar. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.